Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pulau itu memiliki beberapa gunung yang menjulang di atas 300 meter, dengan hutan yang menghijau dan dipenuhi banyak pohon. Han Li mengitari pegunungan sebelum turun dengan Wen Xiyue. Di bawah tatapan heran wanita itu, Han Li melepaskan pedang terbangnya dan mengukir sebuah gua kecil di gunung setelah beberapa jam. Meskipun kediaman gua kurang dari setengah ukuran tempat tinggal guanya di pulau berkabut dan jauh lebih kasar, itu masih memiliki kamar tidur, dan ruang pengasingan, bersama dengan ruang penyempurnaan alat, taman obat dan sebagainya. Han Li tampak cukup puas dan meletakkan beberapa mantra formasi di sekitarnya sebelum membawa Wen Xiyue ke dalam. Han Li membawa Wen Xiyue ke kamar tidur dan duduk di kursi batu yang diukir. Setelah memeriksa wanita itu, dia dengan santai berkata, "Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan memberi tahu Anda mantra untuk formasi mantra. Tempat ini cukup terpencil. Jika Anda rajin berkultivasi, ada kemungkinan Anda akan memasuki formasi inti." "Terima kasih banyak, Senior Li." Wen Xiyue tersipu di bawah tatapan Han Li, tampak benar-benar bingung tentang apa yang harus dilakukan. Han Li tersenyum, "Senior Li." Wen Xiyue buru-buru menundukkan kepalanya yang cantik dan dengan ragu berkata, "Maaf. Haruskah saya memanggil Anda?" Baru saja menjadi selirnya, dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggilnya. Han Li menggosok hidungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa memanggilku Tuan Li." Han Li belum mengungkapkan penampilan aslinya. Dia masih mengambil bentuk pria parubaya. Setelah ragu-ragu sejenak, Wen Xiyue dengan patuh menjawab, "Ya, Tuan Li." Han Li menganggukkan kepalanya dengan puas dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia kemudian dengan lembut bertanya, "Kapan rekan Daois Wen tiba di Laut Bintang yang terserak, dan bagaimana Nona Fan menjadi pemimpin sekte-sekte suara yang indah?" "Menurut pengetahuan saya, roh peri Valet seharusnya menjadi pemimpin sekte." Tuan Li tampaknya cukup mengetahui masa lalu sekte tersebut. Wen Xiyue cukup kagum bahwa Han Li telah mengajukan pertanyaan tentang sekte suara indah alih-alih buru-buru bertanya tentang sarang binatang iblis. Tetapi setelah beberapa saat, dia membuka bibir dan menjelaskan, "Sekte suara indah sepenuhnya dikelola oleh Tuan Sekte Muda sebelum kami berteleportasi ke Laut Bintang luar. Tapi saat dia keluar di Aula Surgawi, perubahan mengejutkan terjadi ketika kami kembali ke sekte. Utusan kiri menghilang tanpa jejak dan semua kekuatan di sekte jatuh ke tangan orang luar dan utusan kanan, Lady Fan. Saya kemudian menemukan bahwa pembudidaya ini adalah pembudidaya iblis Dao dan bahwa sekte suara indah telah menjadi pengikut Dao iblis. Untuk menetapkan dirinya sebagai master sekte, Lady Fan segera mengumpulkan sejumlah besar murid dan mengirim kami melalui formasi transportasi kota bintang surgawi. Pada saat itu, saya telah dipaksa untuk bepergian bersama. Dari dulu, sekte kami telah menangani kota tersembunyi ini. Murid perempuan yang tidak setia telah menghilang secara misterius selama beberapa tahun terakhir dan mereka yang telah diberikan tidak pernah terlihat lagi. Kalau bukan karena Tuan Li menyelamatkan hidup saya khawatir saya akan menjadi wadah kultivasi." Wen Xiyue berkata dengan samar. Ekspresi Han Li bergerak. Menyembunyikan niatnya, dia bertanya, "Apa yang dilakukan Nona Fan Master Sekte Anda di Laut Bintang luar?" "Tidak mungkin dia hanya mengelola kota tersembunyi. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, Nona Fan dan pembudidaya iblis Dao yang bermarga Yun mengumpulkan segala macam informasi dengan bantuan kota tersembunyi seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu." Wen Xiyue berbicara dengan ketidakpastian dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti bertanya dan mulai memikirkan apa yang dia katakan. Tampaknya perebutan kekuasaan dengan kekerasan telah terjadi saat dia dan peri roh Valet terjebak di Aula Surgawi.
Dengan perebutan kekuasaan yang berhasil, Lady Fan segera membawa sejumlah besar murid ke pulau kedalaman yang menakjubkan. Setelah itu, koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke kota bintang surgawi. Tampaknya terlepas dari bagaimana Iblis Dao mengambil alih Sekte Suara Indah, jelas bahwa pengaruh koalisi Starfall sangat besar. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengambil alih sekte pada saat yang tepat. Pada saat peri roh Valet kembali dari aula surgawi, dia akan tahu bahwa sektenya telah hilang. Adapun kekuatan Iblis Dao, mereka mendapat dukungan dari Sekte Suara Indah untuk menemukan seseorang atau sesuatu di laut bintang luar. Ini adalah aspek misterius lain, tidak ada hubungannya dengan Han Li. Karena itu, dia enggan bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Selain itu, dia telah menjadi musuh dengan Master Swift Kren Taoist, dan tampaknya Sekte Suara Indah saat ini memiliki hubungan dengannya. Karena itu, Han Li tidak mau terikat oleh mereka dan telah menolak lamaran Nona Fan. Adapun untuk kembali ke Laut Bintang Dalam, Han Li bahkan belum berpikir masalah ini sampai dia berhasil menembus kemacetannya. Meskipun benar bahwa binatang iblis sedang mengamuk di tanah ini, dengan kuali surgawi yang sangat diinginkan di tangannya, Laut Bintang Dalam mungkin belum tentu lebih aman. Han Li berulang kali merenungkan kata-kata Wen Xiyue di benaknya setelah beberapa saat. Dia tidak menemukan apapun yang terdengar tidak benar, sejauh pengetahuannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Wajar bagi Han Li untuk berhati-hati ini, karena ia memiliki kuali surgawi yang terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak kultivator Nas Chen Sol yang ingin memilikinya. Bahkan sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya pria yang menderita akibat tipu muslihat wanita cantik. Han Li tidak ingin menjadi salah satu dari mereka karena kecerobohan. Tapi tentu saja, kemungkinan wanita ini mencoba menipunya hampir tidak ada. Dia tiba-tiba muncul di hadapannya sebagai orang yang tidak dikenali siapapun dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Dia juga berada di bawah pengaruh teknik rahasia yang bahkan para pembudidaya Nas Chen Sol awal tidak bisa melihatnya. Pada saat itu, Wen Xiyue melihat ekspresi Han Li berubah, dan dia tanpa sadar mengungkapkan sedikit kegelisahan. Setelah menenangkan pikirannya, Han Li memperhatikan keanehan wanita cantik itu. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Aku sudah membawamu pergi dari kota tersembunyi, dan aku bahkan telah mengatur lokasi ini untukmu. Bagaimana kalau Anda memberi tahu saya tentang lokasi sarang binatang iblis? Setelah Anda memberi tahu saya akan segera pergi dan Anda tidak akan pernah melihat saya lagi." Wen Xiyue menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan keterkejutan, "Senior tidak berniat menerimaku sebagai selir." Han Li dengan tenang berkata, "Saya terbiasa bepergian sendiri. Saya tidak membutuhkan siapapun yang mengikuti saya." Setelah beberapa saat hening, wajahnya yang cantik memasang ekspresi rumit dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah emosi aneh berkedip di matanya, dia dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Li. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk menjadi selirmu, aku tidak punya pikiran untuk mengingkarinya." "Senior, harap tenang, Xiyue akan menepati janjinya tanpa mengeluh." Han Li dengan jelas memahami kekhawatiran wanita itu, dan dia tidak bisa menahan senyum misterius, berkata, "Saya tidak tahu apa maksud rekan Daoist Wen, tetapi kata-kata saya tetap teguh. Jika rekan Taoist benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dan menjadi istri saya tidak akan menolak lebih lanjut. Ketika itu terjadi, rekan Daoist Wen sebaiknya tidak menyesalinya." Dia yakin bahwa Wen Xiyue tidak ingin menjadi selir siapapun. Kondisi yang muncul di kota tersembunyi kemungkinan besar muncul karena ketidakberdayaan. Meskipun menjadi selir jauh lebih baik daripada menjadi wadah budidaya, tidak ada wanita pendiri yayasan yang mau menjadi selir orang lain. Ini hanya terjadi dalam keadaan putus asa atau di bawah paksaan. Meskipun Han Li merasa cukup tergoda oleh kecantikan luar biasa Wen Xiyue,
dia jelas mengerti bahwa dia berada pada titik penting dalam kultivasinya. Dia tidak mampu untuk menjaga wanita pendirian yayasan di sisinya. Akan jauh lebih baik untuk membiarkannya bebas dan meninggalkan topik pembicaraan. Keraguan mulai muncul setelah Han Li menjelaskan kata-katanya. Keraguan muncul di wajahnya. Jejak hiburan muncul di matanya. Han Li dengan lembut berkata, Apa rekan Daois masih ingin menjadi selir saya? Tidak. Wen Xiyue buru-buru menolak dan setelah jeda beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan memberi hormat kepada Han Li, berkata, Aku harus berterima kasih banyak kepada Tuan Li. Junior Wen Xiyue tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Ekspresinya dipenuhi dengan ketakutan yang cemas. Karena itu masalahnya, mari singkirkan masalah menjadi selir. Tidak perlu rekan Daois Wen menganggapnya serius. Han Li tidak berniat untuk mempersulit ini. Terima kasih banyak, Tuan Li. Wen Xiyue sangat terkejut. Ekspresinya santai dan kecantikannya yang berbunga-bunga berkembang, menghasilkan adegan yang menggugah emosi. Setelah melihat ini, Han Li merasakan riak emosi, tetapi dia dengan cepat mengubur emosi ini di lubuk hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Han Li dengan tenang bertanya, Rekan Taois Wen, bagaimana kalau memberitahuku tentang binatang pemecah angin? Senyum Wen Xiyue menghilang. Dia berkata dengan nada khawatir, Tuan Li, sarang binatang pemecah angin agak berbahaya. Itu dekat tepi kedalaman. Harap pertimbangkan dengan jelas sejenak sebelum menuju ke sarang. Tepi dari kedalaman. Han Li mengerutkan kening. Tampaknya ini akan terbukti cukup merepotkan. Kedalaman saat ini berada di luar bahaya. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang sarang binatang, Han Li dengan santai menyerahkan sebotol pil obat kepada Wen Xiyue. Wen Xiyue segera bersyukur dan segera memasuki pengasingan. Han Li kemudian menyegel dirinya di dalam ruangan lain dan mulai mempelajari pelat tembaga. Dia dengan hati-hati memeriksa barang itu saat dia duduk bersila. Hanya satu sisi pelat tembaga yang bertuliskan karakter, yang lain diukir dengan penggambaran aneh dari monster yang tampak agak tangguh. Monster itu memiliki 3 kepala dengan mata ganas bersama dengan 6 tangan terangkat ke langit. Setelah melihatnya sejenak dengan cemberut, Han Li mengeluarkan buku lama dengan mantra tanpa nama dan membandingkan karakter yang tertulis. Dia menemukan bahwa karakternya sebagian besar sama kecuali untuk perbedaan kecil. Tampaknya mereka memiliki asal-usul yang sama, tetapi ditulis dengan gaya penulisan yang sangat berbeda. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di permukaan, Han Li memasukkan kekuatan sihirnya ke pelat tembaga tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu mulai menyerap kekuatan sihirnya, pelat tembaga mengeluarkan dengungan dan mulai bergetar, kemudian berkembang dengan cemerlang dengan cahaya putih dan sinar cahaya kuning pekat mulai keluar dari sisi pelat tembaga, memproyeksikan gambar ke dinding. Han Li senang dengan perkembangan dengan apa yang dilihatnya. Gambar itu menggambarkan binatang iblis berbentuk manusia, ditutupi dengan sisik dan dengan satu tanduk di kepalanya. Itu tampak persis sama dengan binatang iblis berkepala 3, 6 tangan di bagian belakang, tetapi hanya dengan 1 kepala. Sama seperti Han Li bingung dengan ini, gambar berubah dengan kilatan cahaya. Sekarang digambarkan binatang iblis itu duduk bersila dengan tangan tergenggam dengan gerakan tangan yang aneh. Seluruh tubuhnya berkerut dalam posisi yang membingungkan, membuat Han Li bingung. Sesaat kemudian, gambar berubah lagi, mengungkapkan bahwa binatang iblis telah mengubah mantra tangannya dan tubuhnya berkerut sekali lagi, dengan postur aneh lainnya. Gambar-gambar itu secara berkala bergeser untuk mengungkapkan perubahan yang tak terlukiskan dalam gerakan tangan dan postur seolah-olah sedang mengembangkan semacam teknik. 1 jam kemudian, lampu pelat tembaga itu meredup dan gambar-gambar itu menghilang. Han Li telah menghitung 36 posisi berbeda yang diambil oleh binatang iblis itu. Dia menggosok hidungnya dan melihat benda di tangannya dengan ekspresi aneh.
Meskipun dia tidak tahu apa arti karakter di pelat tembaga, dia bisa tahu dari gambar bahwa item ini bukan sesuatu untuk pembudidaya manusia. Itu dengan jelas merekam seni kultivasi iblis. Sebelum ini, dia tidak tahu bahwa binatang iblis bahkan berkultivasi. Bukankah binatang iblis secara bawaan mampu menyerap ki spiritual? Mengapa mereka berkultivasi? Tampaknya seni kultivasi harus cukup penting untuk binatang iblis yang mampu mengambil bentuk manusia. Namun, Han Li melihat pelat tembaga di tangannya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis. Bahkan jika dia bisa memahami kata-kata di atasnya, apakah dia berani mengolah seni kultivasi iblis? Selain itu, dia saat ini tidak kekurangan teknik kelas tinggi. Koleksi lengkap seni yin yang mendalam masih ditempatkan dengan pas di dalam kantong penyimpanannya. Dengan pemikiran itu, tidak heran kultivator berkulit gelap sengaja membingungkan item itu selama pertemuan perdagangan. Itu sama sekali tidak berguna. Han Li merasa seperti orang bodoh dan menjadi murung. Karena tulisan di pelat tembaga adalah seni kultivasi khusus untuk iblis, dia tidak akan bisa menguraikannya tidak peduli berapa banyak slip batu giok manusia yang dia lihat. Sepertinya isi dari buku petak umpet itu sama. Han Li menghela napas panjang dan meletakkan kedua barang itu ke dalam kantong penyimpanannya dengan ekspresi sedih sebelum meninggalkan ruang batu. Han Li merasa agak kecewa setelah harapannya pupus. Namun, suasana hatinya dengan cepat menyesuaikan saat dia membuat persiapan untuk menuju ke kedalaman yang menakjubkan. Memperoleh Demon Echo Grace tingkat tinggi saat ini menjadi prioritas utamanya. Itu secara langsung dapat membantunya mencapai tingkat yang sepenuhnya lebih tinggi di jalannya menuju keabadian. Setelah dia mengkonsumsi manik-manik pelangi, dia bisa merasakan bakat kultivasinya terus berubah menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki akar spiritual surgawi atau jenius lainnya, dia sekarang mampu menyerap dan menyempurnakan ki spiritual pada tingkat pembudidaya dengan 3 elemen akar spiritual. Pil surgawi benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kesempatan Han Li untuk memadatkan Nas Chen Soul sekarang lebih tinggi. Ketika Han Li meninggalkan ruangan, Wen Xiyue masih dalam pengasingan. Dia memperhitungkan bahwa dia akan membutuhkan 3 bulan lagi untuk memperbaiki semua obatnya. Han Li tidak mengganggunya. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia meninggalkan beberapa alat sihir bersama dengan mantra kontrol untuk formasi mantra kediaman gua sebelum berangkat dari pulau. Han Li melihat sekeliling saat berada di langit dan menentukan arahnya sebelum terbang menuju kedalaman yang menakjubkan. Sepanjang jalan, Han Li menemukan beberapa binatang iblis dan dengan kejam memusnahkan mereka. Adapun setiap manusia yang dia lihat, dia mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Han Li akhirnya tiba di sekitar kedalaman menakjubkan setelah bepergian selama sebulan. Pada saat itu, dia mulai menyembunyikan auranya dan mulai menyembunyikan jejaknya. Karena lautan ini berada di bawah kekuasaan binatang iblis kelas tinggi, Han Li harus sangat berhati-hati. Dia tidak berani mengandalkan keberuntungannya. Seperti yang diharapkan, Han Li menemukan banyak binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi dengan teknik penyembunyiannya yang luar biasa, dia dapat menghindari perhatian mereka. Beberapa hari kemudian, Han Li berhenti di udara dan menatap sebuah pulau kecil di kejauhan dengan ekspresi serius. Pulau itu adalah sarang binatang iblis kelas 8 yang Wen Xiyue bicarakan. Han Li tidak berani terburu-buru ke dalamnya. Jika binatang pemecah angin kuno ada di pulau itu, dia pasti akan mati. Dia hanya menyapukan pandangannya ke pulau itu, tidak berani melepaskan indera spiritualnya. Han Li melihat karang muncul dari laut jauh dari pulau dan menempatkan formasi kecil di atasnya. Dia kemudian duduk di atasnya dan diam-diam bermeditasi sambil berjaga-jaga di pulau itu. Dia tidak akan dengan mudah mengambil tindakan sampai dia bisa memprediksi gerakan binatang iblis kelas 8. Sayangnya,
Rumput rok pelangi tidak berpengaruh pada binatang iblis yang kelas 8 dan lebih tinggi. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan rumput untuk memancing binatang Windbreaker kuno pergi, daripada memilih untuk berjaga-jaga di sini. Hari demi hari berlalu dengan Han Li menatap pulau dari karang. Beberapa bulan akhirnya berlalu tanpa Han Li melihat tanda-tanda gerakan binatang iblis. Dia akhirnya menjadi suram karena menunggu. Mungkinkah binatang iblis yang sedang berkembang tidak ada di pulau sekarang dan binatang Windbreaker meninggalkan sarangnya? Han Li curiga. Namun 1 bulan lagi berlalu tanpa perkembangan. Tak berdaya, Han Li akhirnya mengambil keputusan untuk memasuki pulau dan menyelidiki. Dia tidak akan menyia-nyiakan beberapa tahun di terumbu karang. Pagi-pagi keesokan harinya, tepat saat sinar matahari mulai menyinari langit, Han Li menahan semua ki spiritual di tubuhnya dan diam-diam terbang ke pulau itu. Dia sudah mengamati pulau kecil itu selama beberapa bulan dan tahu medannya seperti punggung tangannya. Dia terbang setengah jalan ke atas gunung dan melihat beberapa batu besar yang menyembunyikan gua yang gelap gulita, seperti yang dijelaskan Wen Xiyue. Han Li menyipitkan matanya. Setelah menempatkan beberapa teknik sihir tambahan di tubuhnya dan melepaskan penyamarannya, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Han Li kemudian dengan hati-hati memasuki gua dan perlahan melepaskan indera spiritualnya, sesekali memeriksa sekelilingnya. Gua itu sangat dalam, dan semakin dalam dia pergi, semakin lembab jadinya. Setelah beberapa waktu, Han Li berhenti di sudut dengan ekspresi gugup di wajahnya. Han Li perlahan menutup matanya dan mengintai ke depan dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Han Li kemudian menggertakkan giginya dan dengan ragu berbelok di tikungan. Cahaya tiba-tiba bersinar di hadapannya untuk mengungkapkan sebuah gua alam yang besar. Lebarnya setidaknya 300 meter dan tingginya lebih dari 30 meter. Dinding dan langit-langitnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau dan ada genangan air biru tua di tengahnya yang tampak sangat panas. Ada vegetasi aneh yang tumbuh di sekitar kolam. Ketika tatapan Han Li jatuh ke vegetasi, dia melihat beberapa batang sesuatu yang pendek dan hitam legam. Kegembiraan berkedip-kedip di matanya. Tangkainya adalah Demon Echo Grass yang dia cari. Demon Echo Grass hanya akan menjadi hitam ketika tumbuh di dekat binatang iblis kelas 8. Itu abu-abu ketika tumbuh di dekat tingkat yang lebih rendah. Saat Han Li menatap kolam di tengah, kegembiraan sesaat muncul di wajahnya sebelum segera digantikan dengan kesungguhan. Jika Windbreaker bisa ada di dalam gua, kemungkinan besar itu ada di dalam kolam. Meskipun dia telah menyapu kolam dengan indera spiritualnya, kolam itu sangat dalam. Dia hanya memeriksa sebagian kecil dari itu. Han Li menjilat bibirnya dan menguatkan hatinya. Tubuhnya kabur sebelum muncul kembali di sisi kolam. Dia dengan lembut menepuk kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok. Dia kemudian dengan cepat meraih ke tanah dengan tangannya yang bebas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.